Jawab salam sekali lagi, mudah-mudahan dengan menjawab yang semangat Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya Allah ijabah dan mudah-mudahan banyak duitnya. Pada bokeh. Dan mudah-mudahan pulang dari pengajian ini, pekerjaan ini, hidupnya baik di dunia maupun di akhirat bahagia selalu. Mudah-mudahan tidak di PHP-in orang lagi. Mudah-mudahan punya penghasilan sebulan sekali 100 juta. Per kepala, per orang, mudah-mudahan punya kontrakan 100 pintu. Harga kontrakan per satu pintunya mudah-mudahan minimal 2,5 juta. Jadi sebulan sekali dikali setahun, hitunglah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada kabar dari Nabi Muhammad, siapa orang yang tidak membaca sholawat kepadaku maka dia orang yang pelit. Kalau orang yang pelit sama Nabi di dunia susah, di akhirat susah. Mau baca sholawat ya? Ya siap ya. Mau kaya baca sholawat. Wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Star SMB, yang mudah-mudahan tanpa terkecuali biar berkah selamat dunia akhirat. Banyak duitnya, utang-utangnya dibayar semua, nggak tahu dari mana, pokoknya bantuan dari Allah selalu ada. Dan mudah-mudahan yang jawab aminnya semangat bisa berangkat ibadah ke Baitullah, bisa melaksanakan umroh dan haji. Kalau daftar yang reguler lama, mudah-mudahan bisa hajinya furoda. Hari ini daftar, besok 2025 berangkat. Nggak lupa ngajak orang tua buat ibadah ke Baitullah. Pulang dari Baitullah mudah-mudahan jadi orang kaya semua. Punya usaha di mana-mana berkah. Punya keluarga yang berkah. Punya suami yang cewek. Punya suaminya berkah. Yang cowok mudah-mudahan punya istri berkah. Keturunannya berkah dan keturunan semua memberikan keselamatan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bil khusus dan terkhusus untuk Bapak Febri sebagai manajer. Yang mana orangnya? Udah lirik. Doain mudah-mudahan Pak Febri mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Kalau nggak salah ini ketemu 2 kali ya Pak? Iya, 2 kali. Lupa saya. Mentang-mentang banyak yang baru. Yang saya hormati juga Ketua Rohis yaitu Pak Mugi, Supervisor Floor. Yang mana orangnya? Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, banyak duitnya. Nggak lupa juga Mas Angga yang selalu saya hormati dan yang dicintai oleh istrinya. Saya nggak cinta sama beliau, amit-amit. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, juga banyak duitnya. Yang jawab amin mudah-mudahan banyak duitnya. Kayaknya pagi ini judulnya bukan bersyukur, bokeh. Para saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ustadz pernah berbicara kepada saya. Beliau kebetulan biasa di Radio El Gangga habis maghrib. Dari hari Senin sampai Jumat ngisi di Radio El Gangga. Namanya Gus Edward Abu Bakar.
promosi. Saya pernah ada kata mutiara. Kalau pengen seneng main di taman surga. Karena berawal di taman surga, berakhir di dalam surga. Pengen nggak? Pengen nggak? Sekarang kita perumpamannya begini. Kita pengen masuk ke istana presiden. Minimal kita mau duduk dulu di taman istana. Setuju? Siapa tahu nanti Pak Jokowi nyolek. Pak Febri masuk dalam. Kebetulan ada ini pecak oncom. Wah, Pak, Bapak ternyata senang oncom. Wah, I like it. Ini adalah perumpamaan yang mudah. Maksudnya apa? Kalau pengen bahagia di akhirat, bahagia dulu di dunia. Setuju? Jangan sampai terbalik begini. Ya Allah, gak apa-apa dah. Hidup saya emang kebangetan belangsak. Sedih banget di akhirat. Mudah-mudahan saya senang di dunia, gak apa-apa saya melarat. Kalau saya bilang maaf, doa begitu sedih banget itu. Di dunia dipukulin, dihina, difitnah. Sampai-sampai kalau ketemu orang palanya dikicolin mulu. Sedih banget hidupnya. Tapi pengen di akhirat seneng. Kira-kira mau nggak? Ih, saya menajis banget ya. Pengennya apa? Di dunia seneng ya Pak. Di akhirat juga seneng. Bagaimana? Perumpamannya gampang. Gampang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Kata Allah jelas. Ayo bersyukur sama gua. Makasih. Ntar gua tambah. Contoh, kita punya bos. Pak Febri. Pak, selamat pagi. Good morning. Iya kan? Sekretaris yang nanya, kalau zaman sekarang sekretaris beda sama zaman dulu. Kalau dulu selamat pagi Pak. Iya enggak? Kalau sekarang sekretaris bukan sekretaris di sini. Udah pagi Pak. Nggak ada yang ngerti ya. Kasihan dah lu. Pak Febri mengerti. Tapi insya Allah sekretaris di sini mah nggak ada. Semuanya solehah. Karena kebetulan emang pada kerudungan semua Pak. Bersyukur. Kalau kita mau senang bersyukur kata Allah. Apabila engkau bersyukur kepadaku kata Allah, maka akan aku tambah. Yang ditambah sama Allah apa? Pertama sehat. Pengen gak sehat? Sekarang berangkat kerja dari rumah loyo, migrain di sini. Wah, udah gitu masuk angin, kaki encok. Ini apa namanya ini pundak pegal. Kira-kira kolesterol. Udah gitu campur asam urat. Ya, kata nenek ini, lu kan masih muda, kok kayak gua tua. Penyakitnya banyak rupa-rupa. Mendingan penyakit dikit apa rupa-rupa? Ogah saya kejebak dia. Siapa yang pengen penyakit? Ya enggak? Contoh yang ringan aja. Pusing kan penyakit orang kampung ya. Kita pusing nih, enak enggak? Kita beginiin, salah ya enggak? Kita pencetin, salah. Ngelihat cewek, salah ya enggak? Tapi kalau ngelihat janda yang pengedol mah, wah, ternyata dia belakang. Jadi bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur nanti Allah akan tambah. Tapi saya mesen nih Pak, buat cewek-cewek, ibu-ibu yang udah wanita yang udah nikah. Kalau lakinya bersyukur kepada Allah karena punya istri kayak Anda, jangan mau. Kenapa ya? Contoh begini, sayang beb, aku bersyukur deh punya istri kayak kamu, cantik, bisa masak, bisa ngurus aku, bisa ngurus anak, semuanya bisa diurus, udah gitu rajin ibadah. Kalau laki bersyukur kayak gini, maka sesuai janji Allah, apabila kamu bersyukur, pasti akan aku tambah. Kalau yang tadi Pak, maklum masih pagi belum connect. Sekarang udah mulai connect dia. Nanti ditambah tuh. Yang ditambah apa? Bukan istrinya Pak. Tapi apa? Kasih sayangnya. Istrinya tambah cantik, tambah soleha, tambah nurut. Sekarang apa nyari istri yang soleha, yang nurut susah Pak. Susah. Bikinin gua kopi, ogah dewe.
Contoh, mah ambilin patu itu di belakang sambil dilapin. Diambil. Lap dewek. Bukan orang sini, orang sana yang di luar. Tapi katanya mah karyawan sini. Tuh, kalau kita bersyukur yang ditambah, tadi mah bercanda ya, intermezzo istrinya ditambah bukan, tapi kecantikannya, kesolehannya, rezekinya, zohir dan batinnya, malah auranya positif. Lihatnya, dilihat orang tuh, wah, melesneng, tuh nggak melesneng. Kalau kata bahasa orang kerennya glowing. Padahal dia nggak pakai skin kare. Kebetulan karenya mah di warteg. Nggak pakai tuh, tapi auranya kelihatan. Makanya saya saran nih, kalau cewek-cewek, cowok-cowok auranya nggak kelihatan, main Pak Kauri. Beda tipis antara aura sama. Udah pagi-pagi ini temanya jangan bersyukur dah, udah kita tawa aja. Karena apa, hidup kita udah kebanyakan masalah. Kayak ini saya nih ngomong wakili mereka semua nih. Hidup kita udah banyak masalah. Masalah sama orang tua, iya enggak? Masalah sama gebetan, sama suami, sama istri, iya enggak? Kadang-kadang kita pulang kerja semangat banget buat dia, nyampe rumah kita dimanyunin. Pulang kerja bukannya sore, ini jam berapa? Jam 10 baru nyampe. Dia nggak tahu lakinya lembur, nggak tahu habis dorong-dorong rak. Dia mah nggak tahu kakinya kegencet. Orang temennya dorong kagak lihat-lihat sambil kerjanya kesel. Akhirnya apa? Kegen. Mana lagi cantengan Pak? Udah sewot ya. Pas banget pas dilirik yang dorong gue siapa sudah kesel banget. Pak Febri manajer tadi. Daripada gua nanti bonusnya dikurangin, mendingan ya Pak makasih. Kamu nggak apa-apa. Padahal dia langsung buru-buru kamar mandi. Karena cantengannya kena rak. Hidup kita udah banyak masalah. Bagaimana hidup kita mengurangi masalah? Bisa mengurangi masalah, tapi jangan pernah cita-cita hidup kita minta kepada Allah, ya Allah hidup saya bisa nggak tanpa masalah? Bisa. Syaratnya cuma satu, mati. Ya, masa enggak ya? Orang yang mati ada masalah nggak? Coba tabok. Marah nggak dia? Kalau nggak dorong, lu marah nggak dia? Nggak ada, karena masalahnya udah kelar. Maka kita bersyukur kalau masih hidup punya, dan bersyukur banget kalau kita banyak. Banyak masalah, oke ya. Kalau banyak duit, oke. Yang mau mudah-mudahan Allah bayar kontan. Jangan pakai nanya duit dari mana. Yakin sama Allah, Allah yang nganterin. Siapa tahu Pak Febri gajinya dinaikin. Ya Allah lemes banget. Pak Febri-nya duluan. Misalkan Pak Febri sekarang misalkan nilainya 10, dinaikin nama atasannya jadi 20. Ya Pak. Besok jangan lupa sama saya Pak bagi komisi. Soalnya udah saya banyolin ini. Siapa tahu didengar ya Pak. Ayo kita banyak bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, nanti Allah benerin hidup kita. Bersyukur tuh cuman bukan kayak gini. Alhamdulillah gajian. Gajian tuh halal nggak? Halal nggak? Pak, gajian halal nggak? Halal. Tapi nggak nyampe rumah dia main cabai-cabian, dosa. Iya enggak? Yang halal belum tentu jadi halal, Pak. Ini biasa kalau orang Islam habis lebaran tuh dikenal halal di halal. Karena apa? Yang halal belum tentu jadi halal, tergantung lakonnya, Pak. Wow, dapat duit. Main ke center point. Saya kayak gini-gini Pak, maaf, saya nggak bakal nutupin dosa. Saya pernah Pak ke center point, jadi OB. Bener, saya pernah ke center point. Kebetulan kakak saya punya apartemen di situ. Pas lagi main ke sana, Pak, saya Pak jalan naik lift itu begini mulu Pak. Astagfirullah. Kata saya liatin dosa, gak diliatin
Aduh. Tapi lewat tangga jangan Pak, capek Pak. Kadang-kadang itu dia mapakin di tangga juga. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur nanti Allah akan caranya bagaimana? Ya Allah makasih pertama. Yang kedua prosesnya ketika kita bersyukur lakonin, jalanin, buktikan kepada Allah juga dengan kelakuan yang baik. Contoh. Wah punya gaji nih. Udah ke mall lagi. Pulang kerja dari mall, balik lagi ke mall, ganti HP. Lah itu lebih bagus buat memanjakan diri sendiri. Kalau nggak ganti HP, ganti motor. Yang jelas jangan ganti laki, jangan. Nah, itu dosa juga Pak. Biar apa? Memanjakan diri. Prinsip hidup orang seneng gampang. Kalau sama dirinya dia baik, insya Allah senang. Tapi kalau dia sama dirinya sendiri aja pelit, susah tuh orang. Beli skincare, hitung-hitung. Beli sepatu, gue main gocap aja. Susah Pak, susah. Karena apa? Hidup dirinya aja dibuat. Udah belanja yang banyak skincare habisin. Lah terus buat makan bodo amat. Intinya apa? Kita manjakan diri kita. Kalau kita sama diri kita aja pelit, bagaimana sama orang? Termasuk yang udah nikah tuh, sama istri kan diri kita itu namanya. Sama anak itu diri kita. Sama keluarga, sama orang tua itu diri kita. Kita bagi itu. Ada bocah lewat, keponakan. Mau mana lu? Mau warung om, beli apaan? Itu disuruh sama papa. Beliin apa? Es batu. Ya udah, om nitip. Nitip apa om? Beli rokok? Bukan, beli es batu juga. Kasih tuh duit 50, beli satu ya iya. Kembalian nih om, enggak buat kamu aja. Keren. Ada gitu di sini. Kayaknya semuanya itu orang baik. Kalau kita bersyukur kepada Allah, yang kedua, selain ditambahin rezeki, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhin sama orang-orang yang zalim, dijauhin sama orang-orang fitnah, dijauhin sama netizen, jauhin kita. Terhindar tuh dari perkara-perkara fitnah. Biasanya cewek itu paling banyak musuhnya. Lu kemarin lu di WA tiba-tiba ada nomor baru. Ngapain lu jalan lu? Wah, nikung lu. Untung gua nggak lewat situ, gua perboden. Biasanya cewek itu lebih banyak yang nyinyirin. Bukan cowok yang nyinyirin, cewek sama. Itulah cewek. Karena apa? Cewek diciptakan untuk banyak bicara, Pak. Wanita. Kalau laki apa? Pria. Karena apa? Wanita dari wah. Orangnya gampang kaget ya. Kalau pria itu dari mingkem Pak. Dia nggak pernah kaget lihat hidup orang susah atau seneng. Nggak pernah kaget. Dia nggak pernah kaget tuh makan kangkung emang dari kecil susah. Nggak pernah. Karena pria itu menerima, menikmati dan lebih banyak berpikir daripada berbicara. Kalau ada laki yang banyak bicara berarti dia setengah. Saya emang nggak nyinggung, enggak. Tadi Mas Angga ngomong begitu ngasih ilmu ke saya. Oh, Mas Angga diincar. Tuh, diberikan keselamatan, hidup kita banyak, percaya nggak percaya. Kadang-kadang kita berpikir, ya Allah gue dosa apa sama dia? Kayaknya gue nggak pernah rese sama dia. Ngapa dia benci banget sama gue? Setuju? Ada di sini yang nggak punya musuh, ada. Ada. Punya musuh semua kan? Hidup. Minimal apa musuh kita? Ketika kita hidup, kita malas, musuhnya diri sendiri. Males tuh. Aduh, kerja lagi baik. Pas lagi kamar mandi bengong dulu, nggak langsung mandi tuh. Pasti dingin nih. Berangkat ke subuh Pak. Pasti dingin. Udah tahu tiap hari pakai nanya. Di kamar mandi tuh masuk sejam, padahal mandi cuma 10 menit 20 menit. Isi jam dia sisanya mikir. Ataupun yang lebih parah, maaf buang hajat boker.
Itu bukannya dia mikir, dia ketiduran. Ternyata kesiangan, datangnya telat. Pak, maaf Pak, saya telat. Emang apa macet? Bukan, macet kamar mandi. Karena tiduran. Kalau kita bersyukur, yang kedua kita diberikan keselamatan oleh Allah. Minimal dalam hidup kita, ke depannya kita diangkat derajatnya sama Allah. Banyak itu, ya Allah makasih, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa yang diajarkan oleh Islam, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, wa syukurillah aku bersyukur kepada Allah. Ala nikmatillah atas nikmat-nikmat Allah. Ingat, kalau orang bersyukur ditambahin. Pengen punya rezeki yang banyak, bersyukur. Punya gajian sekarang misalkan masih kecil, bersyukur. Bersyukur itu yang ketiga, tanda buktinya apa? Kerja yang benar. Jangan pakai mulu disuruh. Jangan tuh. Lebih baik ikhlas. Kalau ikhlas kita yang dapat. Iya enggak? Contoh, ada seorang istri, layani lakinya, ikhlas. Rezeki laki itu nambah. Tiba-tiba dia pulang kerja bawa duit, ditelepon temennya lagi, bro, lu kesini bro, emang apa? Udah kesini. Pas ternyata pulang dari rumah temennya bawa duit 15 juta. Temennya pernah punya hajat, dia habis gusuran tanah Pak. Gue pengen bagi temen gue. Ini rezeki yang tidak terduga. Karena dalam Islam ada rezeki keajaiban. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak diduga-duga, rezeki yang tidak disangka-sangka, itu namanya keajaiban. Pengen punya rezeki keajaiban? Pengen. Pertama bersyukur, yang kedua sedekah, yang ketiga banyak istighfar. Pengen nggak? Kali aja tiba-tiba pulang ya enggak. Terus ada yang nganterin duit Pak, 5 juta. Ini buat lu bro, buat lu. Lah ini dari mana? Udah gue ikhlas buat lu. Ini enggak dari mana? Ini dapat santunan buat lu. Awalnya cakep ya. Pinjol aduh jangan Pak. Pinjol jangan. Ntar Pak Febri ngurusin karyawannya, puyeng dia. Yang ngambil siapa yang puyeng? Pak Febri. Karena apa? Pinjol datang sini semua. Terus yang selanjutnya, selain kita bersyukur, kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih tuh kesenangan dunia akhirat sesuai doa yang sering kita baca. Pasti pada apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen enggak senang dunia akhirat? Bersyukur. Yang kedua, kalau tanda bukti bersyukur itu sportivitas kerjanya. Biarin kita mulu yang disuruh, biarin. Bilang sama bos, biarin bos, saya aja. Belum mati saya. Tapi lo iya juga. Biarin, gak apa-apa, gencet saya gencet. Bilang bos mau bunuh sini silakan, kalau mau langsung sini aja. Biar ikhlas, karena ikhlas itu tingkatan tinggi. Beda dengan tulus. Kalau tulus masih suwe. Kalau ikhlas di mulut senyum, di hati senyum. Ada aja yang paling tinggi, mukhlas. Mana orangnya ada? Itu yang paling tinggi, mukhlas. Kalau ikhlas itu perumpamannya kayak gini, Pak. Kayak gini. Kita pengen sholat, ya enggak? Pengen sholat, bilang sama Allah, ya Allah saya pengen sholat biar hidup saya bahagia. Jadi kita ngelakuin kebaikan, tapi ada niat. Maksudnya ada niat yang kedua, ada maunya lah. Ada ikhlas namanya. Makanya kalau kerja, ya Allah saya pengen kerja ikhlas ya Allah, biar gaji saya naik. Gak apa-apa itu. Ya Allah saya mau kerja, mudah-mudahan bos saya senang nikahin saya. Udah bahaya juga. Udah gitu bosnya udah nikah 2 kali. Ya Allah. Mau serok. Ya, kalau laki jadi serok jangan mau, kalau cewek harus mau. Udah jangan dibahas itu mah, tadi saya keroyok. Ya, kalau mukhlas,
Tahu mukhlas yang di atas ikhlas? Mukhlas itu lebih tinggi daripada ikhlas. Maaf, Pak, maaf contohnya tapi logika ini. Contohnya jelek tapi logika. Buang hajat. Itu mukhlas. Banyak orang bilang ikhlas itu kayak orang buang hajat. Padahal mukhlas. Orang buang hajat itu kalau udah kebuang nggak pernah dilihat. Iya enggak pernah make dadah, aku rindu padamu. Kita ketemu lagi ya. Enggak ada. Bodoh amat. Ya kan? Itu namanya mukhlas. Minimal hidup kita ikhlas. Jadi ikhlas itu masih mudah. Kerja dari rumah niatnya ibadah, dicatat ibadah. Kalau kerjanya apa dari rumah niatnya kerja doang nggak jadi ibadah. Pengen gak dapat pahala, tapi nggak sholat, tapi nggak baca Al-Quran, tapi nggak sedekah. Pengen nggak pergi haji enggak, tapi kita dapat pahala. Gampang, ternyata merampok pahala dari rumah niatin. Ya Allah saya pengen kerja, nawaitu lillahi ta'ala. Simpel nggak? Berangkat tuh, mau naik motor kek, mau naik mobil kek, mau naik sendal nggak apa. Tapi kerenannya orang yang naik sendal loh, supirnya banyak, ganti-ganti. Ya kan? Makanya kita bersyukur orang yang naik apa namanya naik sendal doang. Tuh, niatin dari rumah nawaitu lillahi ta'ala. Kalau nggak bahasa Indonesia, ya Allah saya pengen kerja ya Allah. Saya pengen kerja karena Engkau ya Allah. Itu kita dari rumah sampai ke sini jadi paha, jadi ibadah. Pengen nggak? Ya kata siapa di swalayan begini gak ada ibadah. Ya enggak, dari rumah niatnya ibadah Pak, sampai sini niat patuh misalkan ngelap-ngelap ya Allah. Kapan saya beli yang gini? Pengen enggak? Wah, kebuang banget ini. Pengen enggak? Kita megang barang bagus, pengen enggak? Bohong, enggak pengen, emang mau tadi pasar malam doang. Di pasar malam aja kita doyan bagaimana yang di apa? Swalayan. Bagaimana di mall, kata orang kampung mall. Makanya saya tipikalnya apa? Saya lelaki yang nggak doyan ngemil, Pak. Maaf. Saya doyan ngemol. Kalau ngemil itu dikit pengeluarannya. Kalau ngemol pengeluarannya banyak. Makanya siap-siapin panitia. Ya. Jadi niatin ibadah. Pas mau pulang, niatin ibadah lagi. Ya Allah saya udah kerja. Mudah-mudahan kerjaan saya jadi ibadah dan kembali ke rumah jadi ibadah. Terakhir saya kasih tahu, tapi ada 4 nih. Kalau kita merenung sedikit sejenak, bahwasanya kita di dunia ini terlaknat. Dunia dan isinya terlaknat. Kita adanya di mana? Di dunia apa di luar dunia? Di dunia. Pengen gak dilaknat sama Allah? Pengen gak? Kita dibenci sama orang aja udah puyeng kan ya. Kita punya bos lagi dia jadi